Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari lain, Allah hendak kemudian memudahkan bagimu dan tidak hendak menyulitkan bagimu. Maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ini 185 menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan sangat-sangat mulia dalam Islam? Padahal di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak mengenal apa itu Ramadan. Orang-orang jahiliyah itu mereka hanya mengenal Ashhur al-Hurum saja. Kalau bulan Dzulqa'dah mereka kenal itu bulan hurum. Kalau bulan Dzulhijjah mereka juga sangat mengetahui kemuliaannya karena itu bulan hurum. Begitu juga Muharram dan Rajab. Mereka sangat meninggikannya karena keduanya juga bulan hurum. Tapi Ramadan mereka tidak kenal. Baru setelah diutusnya Nabi SAW, kemudian diturunkan Al-Quran. Di hari diutusnya Nabi SAW, disitulah kemudian orang-orang jahiliyah baru tahu tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah bulan mulia yang dimuliakan Allah khusus untuk orang Islam. Lah, rahasia kemuliaan bulan Ramadan ada dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa maksudnya bulan Ramadan? Bulan diturunkannya Al-Quran.
Kita tahu bahwa bulan diturunkan Al-Quran ini, atau Al-Quran saat diturunkan di bulan ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu ada dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, 30 juz. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Itulah yang diisyaratkan di dalam surah Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi di malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara keseluruhan, tapi tidak sampai bumi, hanya sampai langit pertama saja yang disebut dengan Baitul Uzza. Atau yang kedua, bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan maksudnya ibtidaan, permulaannya saja. Adapun setelah itu bisa saja turun di bulan Ramadan, bisa juga turun di luar Ramadan, tapi permulaannya turun di bulan Ramadan. Kapan itu? Saat Nabi SAW berada di Gua Hira. Ketika Nabi SAW tafakkur selama 1 bulan di bulan Ramadan, maka tepatnya di 10 akhir Ramadan, lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil, disitulah Jibril datang kepada Rasul. Kemudian mewahyukan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala, Suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang memulakan Al-Quran itu turun ke bumi. Lah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menjadikan SK diangkatnya Rasul kita menjadi nabi itu terjadi di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Makanya di sini Allah mengatakan syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Lah ayat ini pula yang kemudian menjadikan bulan Ramadan diistilahkan dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan yang identik dengan Al-Quran. Makanya kalau kita melihat ulama salaf, apabila datang bulan Ramadan, maka fokus mereka terhadap Al-Quran. Sebut saja dijelaskan Al-Aswad, kana Al-Aswad adalah Imam Aswad, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Dihatamkan Al-Quran itu setiap 2 malam 1 kali hatam. Ini contoh ulama salaf. Kemudian juga dijelaskan Atha ibn Sa'id bahwa ayahnya Aba Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan akhadnal Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin la yuzawijuhunna ila al-ashri al-akhir hatta ya'lamu ma fihinna. Katanya Atha ibn Sa'id, bapaknya Abu Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan kami para salafun saleh apabila mengambil Al-Quran dari sebuah kaum, maka mereka akan menghabarkan kepada kami bahwa mereka apabila mengambil 10 ayat saja dari Al-Quran, mereka tidak akan melebihi sampai mereka pelajari betul ayat-ayat itu. Dan terkadang di antara kami menghabiskan selama Ramadan untuk belajar Quran.
Kemudian juga dijelaskan oleh Imam A'mas bahwa sebagian para ulama di zamannya ada yang menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 hari sekali, 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Seperti contohnya bahkan Imam Syafi'i, apabila datang bulan Ramadan maka dia berusaha untuk menghatamkan Al-Quran itu 60 khatmah, 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i, berarti sebulan itu bisa setiap harinya bisa 2 kali hatam, karena 60 kali hatam berarti malam sekali, siang sekali. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi para ulama salaf, mereka sangat-sangat memperhatikan tentang Quran apabila datang di bulan Ramadan. Sampai Imam Malik itu, kalau datang bulan Ramadan maka dia liburkan semua kajian, dia tutup buku-buku hadis, maka dia kemudian mengambil mushaf, padahal dia hafal Quran, tapi dia tetap membaca dari mushafnya. Itulah menunjukkan bagaimana para ulama salaf mereka memperhatikan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Itulah yang menjadikan Ramadan kenapa sangat mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, karena Quran turun di bulan itu. Dan kita tahu bahwa hikmahnya, ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, kemudian menjadikan mulia bulan Ramadan, bahkan menjadikan mulia malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, karena Al-Quran itu memang memuliakan segalanya. Sering saya contohkan, ketika Al-Quran turun lewat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam termulia dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran kemudian turun di Mekah, maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia satu dunia. Ketika Al-Quran turun di kota Madinah, maka Madinah menjadi kota kedua terbaik setelah Mekah. Ketika Al-Quran kemudian turun kepada umat Islam dan tidak diturunkan kepada umat-umat sebelum Islam, maka umat Islam menjadi umat terbaik yang difirmankan Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran menjadi dasar utama agama Islam, maka tidak ada agama yang lebih mulia dibandingkan Islam, karena Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dari sini kita tahu bahwa kalau Jibril menjadi mulia karena Quran, Nabi kita menjadi mulia karena Quran, kemudian Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena diturunkan Quran, bahkan umat Islam menjadi mulia karena Al-Quran, begitu juga agama Islam termasuk Mekah dan Madinah. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu terdapat di dada-dada kita semuanya, senantiasa kita baca, kita resapi, kita amalkan, maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan berusaha mengajarkan Al-Quran. Kita akan menjadi manusia dan pribadi baik dengan Al-Quran itu. Karena logikanya seperti ini. Kalau seandainya ada kertas saja, atau mungkin semacam papan kalau di zaman dulu, semacam triplek,
kemudian dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran di situ, itu saja bisa mengangkat kertas, bisa mengangkat triplek atau papan yang bertuliskan Al-Quran. Dengan sendirinya mereka akan dimuliakan. Coba saja kalau seandainya ada kertas Al-Quran yang tercecer, siapa yang berani menginjak? Coba, tidak ada yang berani menginjak. Kenapa tidak berani diinjak? Karena bukan disebabkan kertasnya, disebabkan karena di situ ada ayat-ayat suci yang dituliskan di atasnya. Coba kalau seandainya kertas itu tidak bertuliskan Al-Quran, contoh saja mungkin bertuliskan ya tulisan-tulisan biasa seperti koran, majalah, buku tulis atau yang lainnya, saya kira kalau ada orang yang menginjaknya pun tidak merasa bersalah. Kalaupun menyapunya pun biasa-biasa saja. Kalaupun seandainya dimasukkan ke dalam tong sampah sekalipun, orang tidak merasa berdosa. Ya. Coba kalau seandainya di situ kertasnya bertuliskan Al-Quran, tiba-tiba diinjak. Ya, tiba-tiba diinjak, kemudian juga disapu, apalagi sampai kemudian ditaruh di tong sampah. Itu kan sebuah penghinaan jadinya. Makanya kenapa kalau seandainya Al-Quran saja bisa mengangkat kertas, bisa mengangkat papan, bisa mengangkat triplek yang bertuliskan Al-Quran di situ, bagaimana pula manusia yang kalau seandainya Al-Quran itu ada pada dadanya, tentu lebih diangkat lagi. Kertas saja diangkat, apalagi manusia. Lah itulah yang kemudian di sini Allah katakan syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sedikit bicara tentang Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan kalam manusia, tapi dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah kalam Allah yang turun dari langit. Sehingga karena Al-Quran adalah kalam-kalam Allah, bukan kalam manusia, maka akan membawa pengaruh yang sangat dahsyat, melebihi kalam yang lainnya. Dan yang menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu kalam Allah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, ya, sejak zaman turunnya Quran sampai hari ini, Quran itu tidak bisa ditiru siapapun. Mungkin bisa Ustaz, karena tidak ada yang mencoba. Sudah banyak yang mencoba. Di zaman Nabi SAW saja sudah ada yang mencoba membuat semisal Quran, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Itu sudah berusaha untuk membuat semacam syair-syair yang kemudian dijadikan tandingan dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi yang namanya syair buatan manusia, sementara Quran adalah kalamullah, maka jauh panggang dari api, tidak akan sama. Boleh jadi redaksi mirip, tetapi isi kandungan akan berbeda jauh. Seperti yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat ayat al-filu wa ma adraka mal filu lahu khurtumun tawilun wa lahu zailun. Dia mengatakan al-fil wa ma adraka mal fil, katanya. Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah adalah lahu khurtumun tawil. Dia adalah binatang yang memiliki belalai panjang dan memiliki buntut atau ekor. Ya memang gajah seperti itu. Kenapa mesti kemudian digambarkan? Memang gajah punya belalai panjang, kemudian juga punya ekor, kan begitu. Tidak perlu pula digambarkan seperti itu. Apa lalu kandungan isinya, kan? Tidak ada. Boleh jadi redaksinya hampir mirip-mirip karena bentuk syair, tetapi isi kandungannya tidak ada makna sama sekali. Dan banyak ucapan Musailamah Al-Kadzab
yang berusaha untuk meniru-niru Al-Quran tapi tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna bihi fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu kalam Allah, silahkan buat satu surat saja semisal Al-Quran. Kalau kalian memang orang-orang benar, dan tidak akan sanggup, sejak diturunkannya sampai hari ini belum ada yang mampu menandingi kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Quran memang datang dari Allah. Yang kedua, kalau memang Al-Quran itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kalam-kalamnya, tentu kita akan melihat adanya paradoks, adanya semacam kontradiktif satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau memang Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu engkau akan mendapatkan isinya itu pasti satu dengan yang lainnya akan bertentangan. Tapi tidak ada tuh satu ayat dengan ayat yang bertentangan. Tidak mungkin dalam satu ayat mengatakan Allah itu Esa, di ayat yang lain Allah itu tiga. Mustahil. Itu bukan ayat suci. Di satu ayat Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa umpamanya. Di sisi lain umpamanya innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah itu adalah Tuhan yang tiga. Tak mungkin Al-Quran itu yang satu mengatakan satu, yang satu mengatakan tiga dalam satu Quran. Tidak akan bertentangan. Kalau sudah seperti itu bertentangan. Berarti kalau ada pertentangan bukan kalam Allah. Karena kalam Allah itu tidak akan bertentangan. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan Al-Quran itu dia adalah kalam Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintah-perintahnya juga disesuaikan dengan kebiasaan dan fitrah manusia. Tidak mungkin perintah-perintah dalam Quran itu keluar daripada fitrah manusia, mustahil. Contoh umpamanya, fitrah manusia itu di mana laki-laki suka dengan perempuan. Makanya Quran menganjurkan untuk menikah. Karena tahu bahwa laki-laki suka dengan perempuan. Karena itu fitrah. Yang tidak fitrah itu kalau laki-laki suka laki-laki. LGBT itu bukan fitrah. Makanya Quran tidak memerintahkannya, justru melarangnya, bahkan menceritakan azabnya kaum Lut. Menunjukkan bahwa Quran itu turun sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan kemampuan. Quran itu perintahnya sesuai dengan kemampuan, karena Allah itu menghendaki kemudahan, tidak dengan kesulitan. Lah, rangkuman ini semua menunjukkan bahwa memang Quran itu adalah kalam Allah sampai sekarang. Dan untuk menunjukkan kalamullah lagi, menunjukkan kalau Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa, baik kepada gunung, pada benda-benda mati, baik kepada pepohonan, baik kepada bangsa jin, baik kepada orang-orang kafir sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Itu pengaruhnya luar biasa. Makanya Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Quran ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan lihat gunung itu bergegar, kemudian pecah karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengaruh Quran kepada gunung. Kemudian juga Al-Quran juga pengaruh kepada binatang. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usaid, ya. Belakangnya Usaid ibn Khudair. Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, salah seorang tokoh Ansar. Satu malam dia solat malam. Kemudian dia membaca Al-Quran dalam solat malam itu dengan cara dikeraskan. Tiba-tiba kuda yang ada di sekitar itu, yang sedang ditambatkan, tiba-tiba kemudian meringki dan bergerak-gerak.
Sehingga kemudian membuat Usaid ibn Hudhair ini ketakutan. Kenapa? Karena putranya Yahya itu, si Yahya, sedang tidur di dekat kuda itu. Makanya dia coba menghentikan bacaannya, maka kuda itu juga terhenti. Ketika dia melanjutkan bacaannya, dia bergerak lagi sambil meringkih. Akhirnya karena ketakutan dengan putranya Yahya, dia pun menyelesaikan solatnya. Menunjukkan bahwa binatang juga terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Ataupun ketika Nabi SAW pulang dari Taif, kemudian mampir di kebun kurma milik Mughirah karena tidak bisa masuk Mekah. Maka di waktu fajar Nabi SAW kemudian salat fajar, disitulah datang 7-8 rombongan jin dari Nawasib Yaman, tiba-tiba mendengar bacaan Qur'annya Nabi. Ajaibnya adalah sekali dengar mereka pun beriman. Dan sejak itulah dari 7 atau 8 jin Nawasib ini, mereka pun pulang ke kaumnya dan mendakwahkan Islam, dengan sebab mereka seluruh ataupun banyak bangsa jin, ribuan bangsa jin masuk ke dalam Islam. Lihat, Quran itu memiliki pengaruh kepada bangsa jin. Ya. Lah kalau seandainya Al-Quran itu mempengaruhi benda-benda mati, kemudian mempengaruhi binatang-binatang, mempengaruhi alam-alam jin, ya seandainya Quran itu dibacakan kepada manusia tentunya punya pengaruh. Betapa banyak di zaman Nabi SAW para pembesar Quraisy itu penasaran dengan bacaan Quran. Padahal mereka itu sangat membenci Rasul di siang hari, tapi merindukan Al-Quran di malam hari. Sampai Abu Jahal, kemudian Abi Sufyan, kemudian Umayyah, dan beberapa tokoh Quraisy itu mereka kalau malam tanpa koordinasi satu dengan yang lainnya mencari keberadaan Rasul yang sedang sholat. Kemudian mereka sembunyi sambil mendengarkan bacaan Quran yang dibaca Nabi. Dan itu setiap malam. Sehingga ada kerinduan mereka dengan bacaan itu, terpengaruh mereka. Sampai satu malam Nabi tidak datang. Akhirnya mereka kecewa, kemudian pulang. Saat pulang itulah tiba-tiba Abu Jahal menemukan Abi Sufyan juga ada di situ. Abi Sufyan menemukan Umayyah juga ada di situ. Akhirnya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya dan berakhir dengan kesepakatan untuk tidak lagi mengikuti Nabi. Tapi namanya Quran itu seperti besi berani. Besoknya Rasul hadir lagi solat, mereka datang lagi tanpa koordinasi. Asik seperti itu saja. Sampai akhirnya kemudian Abu Jahal ini berdialog dengan kawannya. Kemudian bertanya soal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Abu Jahal dengan jujur dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar dari lisan Muhammad sejak kecil sampai dia dewasa seperti ini kecuali kejujuran. Akhirnya ditawarkan, kenapa kau tidak mengikuti agama dia? Maka Abu Jahal mengatakan, itu yang jadi masalahnya. Karena antara satu suku dengan suku yang lainnya itu bersaing di tengah-tengah Quraisy, termasuk sukunya Abu Jahal. Kalau tiba-tiba kemudian Bani Hashim mengatakan kami punya nabi, engkau tidak punya nabi, diletakkan di mana muka saya? Makanya saya ingkari selamanya tentang kenabian itu supaya kabilah kami dengan mereka setara, katanya. Jadi yang menghalangi Abu Jahal untuk tidak mengikuti Quran dan masuk Islam itu karena hasad dan kesombongan. Nah, itu menunjukkan bahwa Quran itu juga punya pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang kafir. Atau lihat orang-orang barat sana. Saya sering membaca artikel, banyak orang-orang barat itu tidak pernah tahu Quran dan tidak pun bisa bahasa Arab, tapi banyak di antara mereka ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran tiba-tiba tergerak dan ingin masuk Islam. Hanya mendengar bacaannya saja. Sudah banyak orang-orang yang kafir di masa sekarang masuk Islam hanya gara-gara mendengar lantunan Quran. Ya, karena Quran itu memiliki ta'sir, pengaruh yang sangat kuat kepada dada manusia. Yang mengherankan adalah, kalau seandainya Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa, kenapa kita umat Islam ada di sebagian atau sebagian saudara kita saat membaca Quran atau mendengarkan Quran itu kok tidak ada pengaruh? Malah kalau dia dengar musik malah pengaruhnya nampak.
Yang tadinya kaki tidak bergerak jadi bergerak dengan musik itu kan. Yang tadinya lisan pula diam saja, ngikut pula lah dia. Yang tadinya pun diam tiba-tiba sedih. Oh, rupanya sama nih musik ini dengan sejarah hidup saya kan. Ada orang yang kemudian terpengaruh loh. Saya masih kecil-kecil dulu itu, ada tetangga itu kalau tidak mendengar musik kitaro nggak bisa tidur itu. Kitaro tahu Bu ya? Oh, instrumen kitaro dari Jepang. Itu kalau nggak nyetel itu nggak tidur, nggak bisa tidur katanya. Lah ini aneh gitu. Mendengar lagu-lagu, mendengar instrumen, mendengar musik kok bisa terpengaruh? Sekali mendengar Quran asli tidak terpengaruh sama sekali. Ada apa ini? Sebagian para ulama mengatakan pertama karena tulul hijri lil Quran, kebanyakan meninggalkan Quran dan dekatnya dengan pengaruh-pengaruh musik selain daripada Quran. Kalau orang sudah lama tidak pernah membaca Quran, tidak pernah mendengarkan Al-Quran, maka lama-lama hati ini akan menolak Al-Quran. Coba saja, ya. Tapi kalau hari-hari dengar musik kan itu, terpengaruh dia dengan musik. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa saja karena maradul qalbi, sakit hatinya. Ada masalah dengan hatinya. Boleh jadi keras hatinya. Keras hati itu ditimbulkan karena tidak pernah menyentuh Quran, tidak pernah mendengarkan Quran, jadi keras hatinya. Timbul penyakit-penyakit dalam hatinya. Kalau hati itu menjadi banyak penyakit atau bersarang penyakit di dalamnya, maka lama-lama akan keras tuh. Seperti orangnya pendendam, banyak hasad, dengki, iri hati gitu ya. Maka itu yang menjadikan kemudian keras hati itu. Kemudian yang ketiga, al-ghaflatu wal inshighalu bil mulhiyati. Lalai. Kemudian sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan dia dari perkara Quran. Boleh jadi disibukkan dengan pasangannya, disibukkan dengan anak-anaknya, disibukkan dengan keluarganya, disibukkan dengan perniagaannya, disibukkan dengan perdagangan dan bisnisnya, akhirnya tidak pernah mendengar Quran. Kemudian dijauhkan dari Al-Quran. Keempat, adamul ihtimami bitafsir. Boleh jadi dia membaca Quran tetapi tidak paham isinya. Makanya pentingnya belajar tafsir Al-Quran itu supaya paham apa yang dibacanya. Kalau kita paham dengan yang dibaca kita, minimal paham artinya lah, walaupun tidak sampai kemudian ke tafsirnya, itu sudah bisa menjadikan kita khusyuk di dalam membaca atau mendengarkannya. Termasuk juga kenapa kemudian orang itu tidak memiliki pengaruh dalam Al-Quran tadi, karena dia tidak khusyuk, tidak betul-betul mendengar, ya, tidak betul-betul membaca, sama sekali hanya dijadikan ya sekali-kali aja baca, besok tidak, atau ada yang sama sekali tidak baca, nunggu Ramadan. Nantilah Ramadan dihatamkan, sampai Ramadan tak dibaca juga gitu. Sampai akhirnya datang Ramadan tahun depan lagi, tidak juga dibaca juga, dan begitu seterusnya. Ditinggalkan betul Al-Quran itu. Lah kalau sudah seperti itu kata para ulama, maka selamanya kita tidak akan mengambil pengaruh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara bentuk Al-Quran itu membawa pengaruh kepada kita. Kita kira-kira nih kalau Al-Quran itu kita baca dan memiliki pengaruh kepada kita, apa sebagai pengaruhnya itu? Dan ini kita bisa introspeksi masing-masing kita. Apakah kita terdapat pengaruh-pengaruh ini? Kalau ibu terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh ini, berarti ibu ketika baca Quran memang Quran itu berpengaruh. Tapi kalau tidak ada, berarti periksa hatinya. Pertama, ziyadatul iman. Kalau saat membaca Quran, iman kita naik. Iman kita naik gitu ya. Tiba-tiba kemudian ketika membaca Al-Quran itu terasa tenang hatinya.
terasa ingin beribadah. Karena iman hati itu, iman naik itu biasanya menggerakkan badan untuk beribadah. Kan iman itu naik karena ketaatan. Sebagaimana merosotnya iman itu karena kemaksiatan. Jadi kalau tandanya kita membaca atau mendengar Quran itu berpengaruh, maka adalah tambahan iman di situ. Yang kedua, salah al-qulub. Adanya perbaikan dalam hati. Mungkin mengurangi sifat dendamnya, sifat hasad-hasudnya, sifat dengki iri hatinya berkurang, ya, walaupun tidak hilang sama sekali, tapi ngurangilah, ya. Karena Quran itu membawa pengaruh di dalam membersihkan hati. Sebagaimana dikatakan hajrul Quran, orang yang meninggalkan Quran itu bisa mengotori hati, maka orang yang membaca dan mendengarkan Quran juga bisa membersihkan hati. Inilah yang terkadang kita ini kalau cerita tentang hati, kita tahu bahwa fisik manusia itu kan terbagi dua, ya. Ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Jasad ini kalau dalam bahasa Islam itu sama dengan amalan. Ruh itu itulah yang disebut dengan keikhlasan, ya, kebersihan hati. Kalau jasad tanpa ruh itu sama dengan jasad mati. Begitu juga amalan kalau tanpa adanya keikhlasan dan kejadian hati, itu amalan sia-sia saja. Lah tetapi masyarakat kita ini umumnya kaum muslimin, ya, mereka tidak pernah memperhatikan hatinya apakah kotor ataukah tidak, berpenyakit ataukah tidak. Yang diperhatikan manusia itu justru badan dia. Kalau kotor langsung mandi. Kalau ada penyakitnya langsung diobati. Tapi kalau hatinya kotor tidak pernah langsung dibersihkan. Atau kalau hatinya sakit tidak langsung diobati. Padahal setinggi-tingginya penyakit badan itu paling tinggi kematian. Paling tinggi meninggalkan dunia saja. Ada orang kemudian mati karena kanker, ya selesai dunianya, ya. Ada orang mati karena tumor, selesai dunia dia, hanya sebatas dunia saja. Tapi kalau mati meninggalkan penyakit hati, itu urusannya bukan dunia saja, urusannya sampai ke akhirat. Makanya sering saya katakan di akhirat itu Allah tidak akan tanya penyakit badan. Yang Allah tanya itu penyakit hati. Kalau ada orang masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara tumor, gara-gara kanker? Enggak ada. Allah tidak bertanya soal penyakit. Karena kanker itu tidak menjadikan kita masuk neraka. Tumor itu tidak bisa menjadikan kita masuk neraka. Darah tinggi, stroke itu tidak menjadikan kita masuk neraka. Yang menjadikan kita masuk neraka itu penyakit hati. Tapi subhanallah, kalau di dunia ada orang memiliki penyakit badan, orang tidak tahu. Nampak sehat badannya, rupanya ada kankernya. Nampak sehat badannya, rupanya ada tumornya. Tetapi penyakit hati ini walaupun letaknya di hati, itu bisa tampak pula oleh manusia. Si anu sombong katanya. Kok tahu? Pokoknya tahulah. Orang-orang pun bilang sombong dia. Padahal di hati itu. Ya. Si anu itu nggak tahu itu hasadnya betul, ya. Kok nggak tahulah semua orang tuh penghasad orang itu. Penyakit hati itu bisa tampak loh, ya. Tapi penyakit badan tidak bisa tampak kecuali kalau dia ngomong, maaf nih saya baru periksa, saya kena ini, kena itu, gitu ya. Bahkan orang yang memiliki penyakit itu saja kadang tidak tahu kalau tidak diperiksa dokter itu. Tapi penyakit hati bisa tampak loh, ya. Bisa nampak dari perbuatannya, dari mukanya, dari kata-katanya. Ya. Lah, kembali kepada Al-Quran di sini, lah Al-Quran itu bisa membersihkan penyakit-penyakit hati itu. Kalau seandainya saat membaca Quran hati kita makin jernih, hati kita makin tenang, berarti adalah pengaruh tuh Quran itu pada hati kita. Kemudian yang ketiga, al-iqbal ala ta'atillah. Lebih semangat untuk melakukan ketaatan setelah baca Quran.
Kemudian yang keempat, ziyadatu khasyatillahi azza wa jalla, lebih takut kepada Allah lagi. Setelah mendengarkan Quran, setelah membaca Quran, kok rasanya lebih takut lagi kepada Allah. Lebih takut bermaksiat lagi, takut tidak melakukan ketaatan dan begitu seterusnya. Yang kelima, tahdhibus suluk wal akhlak. Ada perubahan dari suluk perbuatan dan juga akhlak dia. Dulu sebelum sering membaca Quran atau sering mendengarkan Quran, ya kadang-kadang sibuk menggibah sana, menggibah sini, ngerumpi sana, ngerumpi sini, nyebar hoax sana, nyebar hoax sini, ngadu domba sana, ngadu domba sini umpamanya. Setelah sering membaca Quran, mendengar Quran, mulailah kemudian berkurang, akhlaknya semakin baik. Ataupun yang terakhir, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pengaruh Al-Quran itu adalah dibawa kepada pengaruh jasad, seperti nampak bercahaya wajahnya, nampak bersih, nampak semangat hidupnya. Lah inilah pengaruh-pengaruh Quran. Kalau seandainya 6 perkara ini belum dirasakan saat kita membaca atau saat kita ini mendengar Quran, ketahuilah bahwa Quran itu belum punya pengaruh. Berarti ada masalah tadi. Hatinya ada masalah, boleh jadi banyak maksiat, ya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, ini sedikit tambahan tentang Al-Quran. Kembali kepada ayat, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, maksudnya antara yang hak dengan yang batin. Jadi Al-Quran itu turun bukan hanya serta-merta turun begitu saja, tidak ada maksudnya, ada tujuannya. Apa itu? Sebagai hudan, petunjuk, dan sebagai furqan, pembeda. Karena Quranlah kita akhirnya mengenal mana yang hak, mana yang batin. Karena Quranlah akhirnya kita mengetahui jalan ke sorga dan ini jalan ke neraka. Karena Quranlah akhirnya kita mengenal bagaimana cara menyembah Allah yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat misi Al-Quran secara global, pertama, Quran itu misinya dalam rangka menegakkan tauhid. Jadi kenapa Quran diturunkan? Karena kalimat la ilaha illallah, itulah Quran diturunkan. Jadi misi pertama Al-Quran itu mentauhidkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Turun Quran membimbing mereka, menanamkan akidah dan nilai-nilai iman supaya mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat pertama adalah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah di 3 ayat pertama bicara tentang 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma dan sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb maksudnya rububiyah, lillahi maksudnya uluhiyah, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya asma dan sifat. Dan itu terdapat di permulaan surat dalam Quran, surah Fatihah. Dengan dimulakannya dengan surah Al-Fatihah, dan dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan 3 tauhid, menunjukkan bahwa misi utama dan pertama Quran itu diturunkan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Lihat orang-orang jahiliyah, sebelum turunnya Al-Quran, agama apa yang mereka pakai? Agama berhala, kan? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah, dan yang semacamnya. Tapi setelah turunnya Quran kepada Rasul, kemudian menyebarlah ajaran Islam di tengah-tengah mereka, mulailah kemudian terjadi pemberantasan dalam Fathu Mekah. Dihancurkanlah berhala-berhala itu. Karena inti tujuan Quran itu mengembalikan peribadatan kepada hamba menjadi peribadatan kepada Allah pencipta hamba. Tapi masalahnya di zaman sekarang mungkin susah kita dapati orang mau kembali menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, apalagi dia sudah Islam, kan. Tapi bukan berarti kesyirikan itu hilang begitu saja, tidak, malah diganti. Ya, Uzzanya jadi cincin. Semenjak aku pakai cincin ini, usaha saya lancar, katanya.
Semenjak saya pakai cincin ini, bukan anak gadis saja yang melirik saya, nenek-nenek pun lemas melihat saya. Nah, ini kan uzanya jadi cincin jadinya. Ya. Makanya jadi jimat sekarang ini. Oh, semenjak saya punya rajah nih, ditempelkan di warung yang biasa penghasilannya 100, sejuta ini dapatnya. Itu kan jimat lagi, akhirnya larinya ke situ. Dulu saya nggak kenal dukun anu tuh. Setelah kenal dukun anu, melejit pangkat saya. Nah, ini dukun akhirnya. Lah memang Lata Uzanya sudah nggak ada. Tapi tadi ganti dengan cincin jimat, raja-raja, dukun ini dukun itu, tangkal ini tangkal itu. Lah itu sama juga gitu. Berarti dia harus kembali kepada Quran supaya memantapkan tauhidnya kembali. Kemudian yang kedua, misi Quran itu adalah mengikat persaudaraan. Makanya Allah mengatakan, Allah menciptakan itu min dzakarin wa untha wa ja'alnahu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ketika Allah menciptakan kita kan ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya saling kenal satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat misi Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa itu? Ta'akha, mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian dulu kalian musuhan. Dengan datangnya Islam dan Al-Quran kepada kalian, sekarang kalian saling bersaudara. Jadi misi Quran itu merekatkan persaudaraan sesama muslim tentunya. Kita harus merekatkan persaudaraan sesama muslim di atas Quran. Karena persaudaraan di atas Quran itu jauh lebih erat dibandingkan persaudaraan nasab. Ya. Maka ini misi Quran yang kedua. Lah misi Quran yang ketiga disebutkan oleh para ulama, selain daripada menanamkan tauhid, kemudian juga berusaha untuk membuat persaudaraan sesama kaum muslimin, lebih daripada itu menjauhkan manusia dari kecintaan kepada dunia dan mengingatkan mereka kepada akhirat. Atau dengan kata lain, misi Quran itu memberantas sikap sekuler, di mana orang itu dilupakan dengan akhirat. Datang Quran bahwa di sana ada akhirat. Karena ketika orang kemudian mengingkari tidak adanya akhirat, ini bahaya dalam kehidupannya. Lihat orang-orang jahiliyah itu, mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan. Padahal sebenarnya kalau logika saja ya, kalau seandainya kita ini okelah, di dunia kita yakin ada akhirat. Soal nanti setelah mati ada akhirat ataupun tidak, kan tidak ada ruginya. Tapi di dunia tanamkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada balasan setelah kehidupan. Kita tanamkan itu. Kemudian kita mati, tahu-tahu tidak ada apa-apa setelah kematian. Rugi? Tidak. Tapi orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, adanya balasan setelah kehidupan, kemudian dia berzina, kemudian dia minum khamar, kemudian dia maksiat, kemudian dia mati, tahu-tahu ada pula kehidupan itu. Tahu-tahu ada balasan. Coba mau kemana larinya dia? Lah ini yang harus dipahami, bahwa Quran itu datang untuk itu. Menceritakan tentang banyak peristiwa setelah kematian. Supaya apa? Dari sinilah kemudian Al-Quran bisa merubah kehidupan umat manusia. Dan tentunya juga Al-Quran juga diturunkan dalam rangka memuliakan kaum wanita. Karena di zaman itu ya, para wanita memang tidak ada harganya. Orang-orang jahiliyah menganggap wanita itu bagaikan sampah, hanya untuk pemuas nafsu seks saja. Tapi setelah datangnya Rasul, turunnya Al-Quran, maka dimuliakanlah kaum wanita sejak zaman itu sampai hari ini. Ya. Jadi itulah di antara misi-misi kenapa Al-Quran itu diturunkan. Karena Quran itu sebagai hudan, petunjuk, dan juga pembeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum."
Barang siapa yang melihat bulan, maksudnya melihat hilal di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maksudnya puasa Ramadan. Nah, ayat ini adalah ayat yang memansuh perintah puasa sebelumnya. Karena kan sudah saya jelaskan bahwa awal diperintahkan puasa itu bagi kaum muslimin adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan Asyura. Itulah pertama kali puasanya kaum muslimin. Kemudian naik pada peringkat yang kedua tentang puasa di bulan Ramadan, tetapi tidak ada pemaksaan. Yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa tidak apa-apa, tapi harus bayar fidyah. Siapapun boleh tidak puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Tapi kemudian setelah turun Al-Baqarah 185 tidak ada lagi fidyah. Semua puasa. Semua puasa. Yang sanggup puasa. Tidak ada cerita ganti fidyah. Makanya di sini Allah mengatakan faman syahidu minkum asy-syahra falyasum. Siapapun yang melihat hilal puasa tanpa terkecuali. Enggak ada lagi pilihan. Nah, sejak turun ayat ini maka semua kaum muslimin berpuasa sejak zaman turunnya ayat ini sampai hari ini. Adapun yang boleh membayar fidyah itu menurut pendapat yang kuat cuma dua. Satu, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta tak sanggup puasa, mau diapakan lagi? Apalagi pikun, bilang puasa tapi makan, ya kan? Bilang makan tapi puasa. Ya. Itu orang pikun, ya sudah, orang seperti ini kan tidak bisa dipaksakan puasa. Maka orang seperti ini boleh bayar fidyah. Atau orang sakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Kata dokter ini gak akan sembuh. Pengalaman penyakit ini gak akan sembuh. Kalau dia puasa mati nanti. Akhirnya kemudian karena ada fatwa dari dokter, maka dia tidak boleh puasa. Karena kalau puasa memadaratkan dia. Maka cukup bayar fidyah saja. Adapun wanita yang menyusui, wanita hamil gitu ya, atau yang sakit yang mungkin kemudian sakitnya bisa disembuhkan gitu. Atau walaupun dia sudah tua, sudah kakek ataupun nenek tapi masih kuat puasa. Masih kuat puasa, kan ada nenek-nenek pun masih kuat puasa, yang muda pula tumbang dia. Kan ada tuh. Kalau kakek nenek masih sanggup puasa ya puasa. Jadi itu tidak boleh bayar fidyah. Kalau mereka sampai kemudian batal di tengah jalan, maka mereka harus mengqadha puasanya. Dari sini Allah mengatakan wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya. Maka barang siapa yang kemudian membatalkan puasanya, mungkin dalam posisi sakit, dalam perjalanan, dia tidak sanggup puasa, maka silahkan ganti puasanya di hari-hari yang lain yang sudah ditentukan. Mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Nah, ini sekarang bulan Sya'ban, bulan nyaur hutang. Bagi yang punya hutang banyak, sekarang waktunya mumpung ada waktu. Jangan sampai masuk Ramadan masih juga punya hutang. Jadi ini kesempatan emas. Berapa hari lagi ke depan mau Ramadan, ingat-ingat berapa hari hutangnya. Jangan dibawa kebiasaan kepada ngutang sama orang, ditagih hutangnya nggak ingat. Ketika hutang sama Allah nggak ingat juga. Mungkin 3 hari padahal seminggu. Lah ini harus dipahami karena hutang kepada Allah lebih berhak dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Ya kepada manusia dibayar, cuman hutang kepada Allah harus lebih dibayar lagi. Apalagi kalau hutangnya itu merupakan kewajiban. Takutnya mati sebelum datang atau melunasi hutang-hutangnya. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini kaidah dalam kehidupan umat Islam ini. Allah itu tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Allah itu menghendaki kemudahan. Makanya Islam itu bukan agama sulit. Islam itu bukan agama rumit. Islam itu agama mudah semudah-mudahnya, walaupun jangan dipermudah. Contoh mamanya di sini. Kalau kita mamanya tidak tahan ya ketika safar, karena safar zaman dulu itu beda dengan safar zaman sekarang. Safar zaman dulu kan lewat padang pasir, cuaca ekstrim, panas terik matahari yang luar biasa gitu. Sehingga mereka tidak tahan untuk berpuasa dan akan memadaratkan mereka.
maka Islam memudahkan, boleh kau bayar, boleh kau batalkan, nanti kau bayar. Ya. Atau orang sakit juga sama. Nah ini kan kemudahan dalam Islam gitu ya. Bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kesulitan. Sebab kalau seandainya Islam mengajarkan kesulitan, pasti orang mungkin udah banyak kesulitan dalam Islam. Contoh mamanya orang menguburkan jenazah. Orang Jawa mati di Batam. Kalau setiap orang mati dikuburkan di tempat kelahirannya, itu kan mempersulit. Gimana kalau tidak punya ongkos untuk pesawatnya? Apa kita gendong dari sini ke Jawa kan gitu? Enggak. Islam ini agama mudah. Kuburkan di tempat dia mati. Contoh Nabi. Nabi itu orang mana? Mekah. Matinya di mana? Madinah. Dikuburnya di Mekah? Tidak. Dikuburnya di Madinah. Orang sekarang tidak. Kadang-kadang saking mungkin cintanya atau apa kan, kalau bisa dikuburkan di sana di tempat kelahirannya, nggak ngaruh ya. Bukan ibrah kematian itu di mana kau dikuburkan, tapi ibrah kematian itu macam mana saat kematian. Husnul khotimah kah, su'ul khotimah kah, itu ibrah daripada kematian itu. Tapi intinya bahwa Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran, dan itu kaidah dalam Islam. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan Allah tutup ayatnya di sini, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Saat kita puasa Ramadan, sempurnakan bilangan Ramadan. Ya terkadang 29 hari, terkadang 30 hari, tergantung melihat bulan dan tidaknya. Kalau terlihat bulan biasanya Ramadan 29 hari. Tapi kalau tidak terlihat bulan biasanya 30 hari, ya kan? Karena memang bilangan tanggal Hijriah itu tidak mungkin lebih daripada 30. Kalau Masehi ya ada 31 tanggal itu ya. Kalau Islam tidak ada. Islam itu paling banyak 30. Dan selain itu 29. 29 kalau terlihat hilal, kalau tidak terlihat hilal 30. Begitu kaidahnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, fa in ghumma alaikum faqduru 30 yauman. Kalau langit terhalang mendung di tanggal 29, maka sempurnakan 30 hari. Ya. Kemudian Allah tutup, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka setelah tahu bagaimana Ramadan itu bulan yang sangat mulia, diturunkan Al-Quran dan macam-macam kemuliaan Ramadan itu, maka bertakbirlah di malam Idul Fitri. Gemakan takbir. Ya, takbir mulai dari terbenam matahari sampai kemudian di pagi hari imam naik mimbar. Itu dianjurkan takbir walaupun seafdal-afdalnya saat setelah fajar sampai ke lapangan, kemudian salat Id dan khatib naik mimbar. Maka berhentilah takbir di sini. Kecuali Idul Adha. Ada tambahan takbir muqayyad setelah salat wajib selama hari tasyrik. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan itu bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan bulan termulia dan teragung kepada kita. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan singkat dari Al-Baqarah 195. Baik, sampai di sini. Kalau mau bertanya silakan. Alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat kaidah ciri khas daripada agama Islam. Bahwa Islam itu tidak mensyariatkan sesuatu yang membebankan kepada umatnya. Tidak bisa salat berdiri, duduk. Tidak bisa salat duduk, baring. Tidak bisa salat baring, isyarat. Tidak bisa isyarat, hayalkan. Tidak bisa hayalkan, solatkan. Nah, sudah selesai. Gimana pula terakhir? Ya. Jadi menunjukkan bahwa ada alternatif-alternatif. Terkadang kemudahan Islam itu dalam bentuk pengguguran secara total. Ibu diwajibkan haji karena itu bagian daripada rukun Islam. Masalahnya tidak ada duit. Ada duit pula, sakit tak bisa jalan. Bahkan sakitnya parah.
maka tidak wajib bagi dia berangkat kan. Makanya saya lihat ada orang yang nekat kadang-kadang haji ke Mekah jalan kaki itu ngapain gitu. Yang lebih herannya dibilang wali Allah pula. Bukan wali Allah, wali nekat itu. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, penduduk Yaman itu. Mereka hendak haji. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Kan kita melaksanakan haji, pasti siapa yang haji Allah akan lindungi dalam perjalanannya. Mereka nggak bawa bekal sama sekali. Berangkat penduduk Yaman itu ke Mekah. Banyak yang mati di tengah jalan. Sampailah kemudian berita ini sampai kepada Rasul. Turun ayat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekal kalian. Memang sebaik-baik bekal takwa. Tapi berbekal kalian. Jangan modal nekat. Ya. Jadi Islam itu membuat kemudahan. Ada yang sifatnya secara total dihapuskan. Ada yang sifatnya disingkat dan dikurangi. Seperti dari ibadah sholat yang 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Kan kemudahan itu. Dikurangi. Ya. Tapi kalau puasa jangan dikurangi setengah hari. Nah, ini sholat aja yang bisa dikurangi dari 2 rakaat sampai dari 4 jadi 2. Itu saja. Yang 2 rakaat nggak bisa jadi 1. Artinya cuma 4 rakaat saja. Atau kemudahan itu terkadang diganti. Tidak ada air, bawahnya kan? Tayamum kan diganti itu namanya. Gak ada air tayamum. Terkadang diganti seperti itu. Jadi ada yang sifatnya gugur secara keseluruhan, ada yang sifatnya pengurangan, ada yang sifatnya penggantian. Itulah kemudahan di dalam agama Islam. Ya. Adapun kalau umpamanya apakah kemudian dibawa kepada kehidupan manusia. Ini kan bicara ibadah, bicara fikih kan itu ya. Apakah kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang itu tertimpa musibah? Musibah apa saja? Kemudian menganggap Allah ini mempersulit saya saja katanya. Kenapa saya ditimpa sakit akhirnya saya tidak bisa menghidupi keluarga? Kenapa saya dibuat kecelakaan akhirnya saya susah pula mau bekerja dan begitu seterusnya? Ya. Ada orang yang berpikir ke situ sebenarnya. Tapi bagi dia yang mungkin imannya kurang, imannya tipis, akidahnya kropos, ya memang dia akan menganggap bahwa seolah-olah Allah mempersulit hidupnya. Terkadang dia tidak lupa bahwa di sana itu ada hikmah Rabbani. Hikmah Rabbani yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diketahui hambanya setelah terjadi. Itu namanya hikmah Rabbani. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji dia. Imannya kokoh atau tidak. Jangan-jangan baru kena tiup angin sedikit mereng. Nah, berarti tak kokoh tuh imannya. Oh, kokoh dia imannya. Berarti kokoh tambah lagi ujiannya tuh. Karena ujian itu kan akan terus ditambah sampai betul-betul dia mendapatkan kemenangan dalam ujiannya. Kan ujian itu kan atas kadar keimanan seseorang. Kalau imannya tipis ya ujiannya juga remeh-temeh. Kalau imannya kuat pasti ujiannya juga kuat. Tetapi yakinlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian itu tidak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Sama dengan ketika Allah merintahkan ibadah tidak mungkin berlebihan. Karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Pamannya gara-gara Ramadan tahun ini karena kelaparan puasa pada mati kayak corona kan nggak ada ceritanya tuh. Nggak ada, padahal puasa kan menahan lapar dari pagi sampai sore kan. Allah tahu itu batasnya. Makanya kenapa puasa wisol dilarang? Karena manusia tidak akan mampu. Puasa wisol itu maksudnya sahur dan bukanya sama. Di situ buka, di situ sahur. Itu namanya wisol namanya. Jadi puasa nyambung. Kan nggak tahan orang. Sampai terjadi para sahabat sampai pingsan-pingsan gara-gara wisol kan. Oh berarti batas manusia tidak bisa 1 hari 1 malam dia puasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merintahkan puasa itu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari saja. Pasti manusia sanggup. Dan sampai hari ini tidak ada orang mati karena puasa. Artinya Allah itu memberikan perintah sesuai dengan kesanggupan. Sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita juga sesuai dengan kesanggupan. Kalau dia berhasil, maka nanti akan ada waktunya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah menyebutkan kalimat usr,
dengan alif lam. Ketika menyebut yusra tanpa alif lam, dalam bahasa Arab alif lam itu menunjukkan ma'rifat, diketahui bendanya. Tanwin itu menunjukkan nakirah, makna umum, seolah-olah Allah ingin mengatakan kesulitan pertama adalah kesulitan kedua, tapi kemudahan pertama bukan kemudahan kedua. Bisa saja Allah berikan satu kesulitan, tapi setelahnya bisa saja Allah buat 10 kemudahan. Jadi ya hadapi dulu kesulitan itu. Nanti kalau kita sabar menghadapinya, nanti banyak kemudahan dan begitu seterusnya. Contoh, ada orang yang sudah nikah 40 tahun tak punya anak. Sekali punya anak tiap tahun brojol dia. Ya kan, ada orang yang seperti itu tuh. 40 tahun dia susah kesana kemari, cari dokter, cari singse, cari herbal, semua diminum. Ya. Rupanya tak kunjung-kunjung, stres dia. Setelah Allah berikan satu anak, beranak terus. Ya. Ini contoh mamanya. Di masyarakat kan ada yang seperti itu. Ada orang yang sulit hidupnya, pengen kaya, sana sini sudah berusaha. Tanpa sadar rupanya betul-betul Allah berikan rizki entah dari mana arahnya. Tahu-tahu kaya saja dia. Ya. Itu kehidupan dunia, itu pasti terjadi. Dan kita harus yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kapan itu wallahu a'lam. Sampai selesai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Ustaz, ini pertanyaan yang dikirim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ingin bertanya, tadi Ustaz mengatakan bahwa pengaruh Al-Quran kepada kita salah satunya adalah iman kita akan naik dan perbaikan dalam hati. Yang ingin Anda tanyakan, Anda selalu membaca Al-Quran, tapi yang Anda rasakan itu bukan tenang atau perbaikan hati, tapi Anda selalu merasa sedih, dan sedih yang Anda rasakan ini adalah Anda tidak tahu apa yang Anda rasakan. Apakah ini termasuk dari waswas syaitan, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sedih karena perasaan takut yang dilahirkan saat membaca Quran itu dampak daripada pengaruh Al-Quran. Namanya saat membaca Quran ingat dosa, saat baca Quran ingat mati, saat baca Quran ingat azab. Itu bagus. Ya. Akhirnya dia nangis. Tapi kalau saat baca Quran ingat utang, itu kan beda, itu masalah dunia ya. Saat baca Quran ingat rumah tetangga, kenapa bagus rumah saya pula gubuk, itu udah beda tuh ya. Itu tanpa baca Quran saja, nengok saja udah ingat itu. Artinya maksudnya ingat-ingat yang positif. Ya, kalau dia baca Quran ingat kematian, ingat akhirat, ingat kuburan dan begitu seterusnya, itu bagus. Tapi yang namanya setan ya jelas lah. Kalau was-wasnya kemudian membuat dia malah akhirnya melamun kemana-mana gitu kan. Ya bisa saja itu was-was daripada setan. Karena setan itu berusaha memalingkan kita dari ibadah. Apalagi baca Quran itu sesuatu yang dibenci setan. Setan itu paling takut dengan orang baca Quran. Lihat hadis Nabi mengatakan ketika bicara tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah lari itu setan. Dalam riwayat yang dilemahkan ulama itu 3 hari lari dari rumah kita kalau kita baca surah Al-Baqarah. Bahkan setan sendiri yang membuka rahasia kan, ketika dia memberitahu Abu Hurairah, bacalah surah ayat kursi sebelum tidur wahai Abu Hurairah, karena kalau kau baca ayat itu setan tidak akan mendekati kamu dan engkau akan dijaga sampai bangun tidur. Setan itu yang ngomong begitu. Ya. Kan setan ngasih tahu rahasianya. Jadi memang orang baca Quran itu paling tidak suka. Makanya kenapa sekarang ini memang misi setan berhasil. Membuat orang yang membaca Quran itu tidak fokus dengan adanya alat pintar handphone itu. Karena akhirnya tidak fokus sekali-kali baca Quran. Karena di sampingnya handphone kan, sekali-kali baca handphone. Padahal tujuannya hanya nengok saja, takut ada WA masuk. Akhirnya apa? Fokusnya ke WA tadi. Balas membalas. Baca Quran 10 menit dia bisa 1 jam pegang handphone. Nah ini kan sekarang lebih mudah setan itu memalingkan orang membaca Quran. Karena yang pertama kali setan itu kalau menggoda orang beribadah pasti digoda hatinya dulu. Digoda hatinya dulu. Pertama kali setan kalau menggoda orang baca Quran, orang sholat atau beribadah, pasti hatinya tuh digoda. Makanya lihat dalam sholat saja,
Rasul pernah mengatakan, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Curian yang dicuri setan dalam sholatnya seorang hamba itu. Apa yang dicuri setan? Kehusuannya. Setan sengaja masuk dalam kehusuan, maksudnya ke hati sanubari orang yang sholat, kemudian diingatkan perkara-perkara yang tidak ingat saat sebelum sholat menjadi ingat saat sholat. Ribut sebelum sholat, cari pensil. Cari nih di mana pensil ini. Ya. Gak ketemu. Nantilah habis sholat aja dicari lagi. Ketika sholat setan datang, pensil di atas lemari loh. Kan itu ya. Kan memang begitu, dia masuk di situ. Apalagi kalau umpamanya dompet kan itu makin was-was lagi itu. Nah ini contoh saja bagaimana setan itu memang berusaha dari tingkat hatinya dulu, dibuat tidak khusyuk, dibuat tidak tumanina. Termasuk membaca Quran juga ditakut-takuti, dibuat menghayal, dibuat melamun. Ya ini was-was daripada setan. Makanya kenapa sebelum baca Quran kita suruh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya ketika membaca Quran tidak diganggu setan. Karena setan paling tidak suka dengan orang yang membaca Quran. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.